Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, interaksi sosial, struktur sosial, dan perubahan sosial. Penyimpangan sosial merujuk pada perilaku atau tindakan yang melanggar norma-norma sosial yang berlaku dalam suatu masyarakat. Norma-norma sosial adalah aturan-aturan yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat dan menentukan apa yang dianggap benar atau salah, baik atau buruk. Contoh penyimpangan sosial yaitu maraknya peristiwa begal, kecanduan gadget, kenakalan remaja, tawuran, geng motor, dan anak pang. Tawuran adalah konflik fisik atau bentrokan antara dua kelompok atau lebih, seringkali terjadi di jalanan atau area publik. Tawuran biasanya melibatkan pemuda atau remaja yang terlibat dalam bentrokan fisik, seringkali karena perbedaan pandangan, ego, teritorial, atau masalah lainnya. Tawuran seringkali ilegal dan dapat menimbulkan cedera fisik, kerusakan properti, atau konsekuensi hukum bagi para pelaku. Pengertian tawuran dari sudut pandang sosiologi mengedepankan analisis terhadap dinamika sosial, struktur sosial, dan faktor-faktor sosial yang mendorong terjadinya tawuran. Para ahli sosiologi berupaya memahami tawuran sebagai bagian dari kerumitan hubungan sosial dalam masyarakat dan menjelaskan akar penyebab serta dampaknya pada struktur sosial. Pengertian tawuran menurut para ahli sosiologi adalah sebagai berikut. Menurut Emile Durkheim, seorang tokoh terkemuka dalam sosiologi, tawuran dapat dipandang sebagai manifestasi dari anomie, yaitu ketidakstabilan dalam masyarakat yang disebabkan oleh perubahan sosial dan hilangnya norma-norma sosial yang mengatur perilaku. Dalam konteks ini, tawuran sering terjadi ketika individu-individu merasa terisolasi atau kehilangan rasa solidaritas sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mewawancarai oleh kakak sebelah saya dengan nama siapa kak? Kalisa Riana Lubis. Oke, dengan kak Kalisa, kami akan mewawancari kakak. Bagaimana pandangan kakak sendiri mengenai tawuran pada anak-anak sekolah pada sekarang ini? Nah, menurut saya tawuran ini tuh merupakan aktivitas yang sangat merugikan bagi siswa ya kan. Soalnya kan karena pergaulan bebas ini kan jadinya tawuran. Terus tawuran itu bisa menimbulkan korban dan akan merugikan bagi orang yang tawuran itu sendiri. Nah, jadi itulah pendapat dari kakak Alisa. Oke, sekian saja dari kami. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajar Ramadan, saya dari kelas 10-10. Nah, saya akan bertanya kepada abang di sebelah saya. Kalau boleh tahu nama abang siapa bang? Bang Ikhwal. Abang sebagai tentor apa bang? Tentor sejarah dan sosiologi. Saya mau nanya bang, menurut abang apa pandangan abang tentang tawuran di kalangan remaja bang, apalagi yang masih sekolah? Menurut abang itu salah satu tindakan yang negatif karena merupakan salah satu perilaku menyimpang dalam lingkungan masyarakat. Nah, itulah dia. Nah, jadi seharusnya remaja-remaja yang ada bukannya tawuran, justru malah harus melakukan tindakan-tindakan seperti gotong royong untuk masyarakat, kemudian tindakan-tindakan positif lainnya lah seperti meronda dan lain sebagainya. Bukan malah membuat kerusuhan, bukan malah membuat keonaran yang itu melanggar hukum. Karena negara kita kan negara hukum kan. Negara kita negara hukum yang dilandaskan atas dasar hukum. Jadi tawuran itu adalah sebuah perbuatan perilaku menyimpang dalam sosiologi yang mana perilaku menyimpang itu melanggar hukum, dan melanggar hukum itu ada akibatnya. Iya, ada sanksinya. Iya, ada sanksinya juga. Dan hukum itu atau ketegasan hukum itu harus ditegaskan. Ketika hukum nggak ditegakkan, maka ya udah terjadi pembiaran, akan terjadi tawuran-tawuran berikutnya. Itulah kenapa pemuda-pemuda atau anak-anak sekarang tawuran itu karena tidak ada ketidaktegasan, kemudian perkembangan iptek juga. Terima kasih abang atas penjelasannya tentang pendapat abang. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kak, saya ingin bertanya ini, bagaimana pendapat kakak tentang anak zaman sekarang yang suka tawuran dan kira-kira bagaimana sarannya kak? Menurut kakak,
tawuran itu adalah satu hal yang sangat menyimpang dari norma dan itu merupakan salah satu yang negatif, sifat yang paling negatif untuk remaja. Nah, menurut kakak juga tawuran itu zaman sekarang merupakan suatu fakta bahwa telah terjadi degradasi moral ataupun kemunduran daripada moral-moral anak zaman sekarang. Dan juga ada banyak ya kakak rasa penyebab daripada degradasi moral ini yang menyebabkan terjadi salah satu contoh tadi tawuran kan. Misalnya apa ya, mungkin dari lingkungan. Nah, lingkungan di mana pertama banyak dipengaruhi oleh teman bermain. Jadi teman bermain itu yang mempengaruhi kita bagaimana kita akan melakukan tindakan kita di kemudian harinya. Begitu juga lingkungan keluarga dan masyarakatnya. Nah, menurut saran kakak bagaimana cara kita istilahnya untuk tidak terjerumus ke dalam tindakan tawuran tersebut adalah yang pertama kita melihat untuk yang pertama kita dari lingkungan dulu ya. Kita harus bisa memilih pertemanan yang pertama pasti. Kita harus bisa memilih pertemanan teman bermain kita yang mana yang akan mengajak kita ke jalan yang lebih baik lagi. Contohnya misalnya kita berteman sama orang-orang yang hobi ngaji misalnya gitu. Itu untuk menghindari tadi ke arah yang negatif. Kemudian yang kedua dari diri sendiri. Kan kita juga nggak bisa bergerak apa ya istilahnya kayak siapa yang mengubah diri kalau bukan diri kita sendiri kan. Nah, karena itu diri kita juga harus bisa mencari hal-hal yang lebih positif dibandingkan kita ikut tawuran gitu. Mungkin itu saja sih dari kakak. Sekian. Terima kasih ya kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana Indra? Hahaha, mana gue tahu. Lu cari aja sendiri. Bima, bawa geng lu untuk mencari orang yang udah mencelakai lu itu. Oke, gue serahin yang di sini sama kalian. Ayo geng, kita harus terus maju. Randi, Bima, serahin yang di sini sama kita. Oke, gue serahin yang di sini sama kalian geng 4G. Hati-hati nak, jangan sampai kalah. Oke, ayo geng, kita tunjukin sama mereka siapa geng 4G sebenarnya. Ya. Di mana Indra? Sebaiknya lu katakan dengan jujur atau lu akan menyesal. Indra ada di halaman belakang sekolah ini. Tolong ampunin gua. Lepasin gua sekarang. Akhirnya gua ketemu juga sama lu. Jadi dia orang yang bernama Indra. Sialan, jangan lu pikir lu udah menang Bima. Lu gak tahu apa yang udah lu perbuat. Gilang, lu habisi dia. Kalian diam aja.
Serahkan aja yang ini sama gua. Gue nyerah. Lu yang menang. Ternyata cuma segini kemampuan lu. Mampus lo. Lu nggak apa-apa Bima? Ya, gua nggak apa-apa. Ini cuma luka dikit kok. Kalau lu butuh bantuan, kita siap membantu Bim. Iya Bima, ini bahaya kalau lu sendirian. Gak apa-apa geng, gua bisa menghadapi ini. Sepertinya dialah orang yang udah melukai gua waktu itu. Sekarang, apa yang akan lu lakuin Indra? Menyerahlah dan akui semua perbuatan lu. Siapa dia? Auranya terasa berbeda. Hahaha, kalian akan merasakan akibatnya. Karena penguasa SMA Keju telah muncul di hadapan kalian. Diamlah lu Indra. Kenapa kalian menyerang sekolah kami? Karena gua pengen dia mengakui perbuatannya. Perbuatan apa yang udah dia lakuin ke lu? Dialah orang yang udah mencelakai gua dengan menyuruh orang lain untuk melakukannya. Apa lu punya bukti? Enggak, gua nggak punya. Tapi senjata yang digunakan oleh orang yang mencelakai gua sama seperti yang digunain oleh orang itu. Gue yakin Indra lah yang menyuruh dia untuk melakukan itu. Hah? Asal nuduh aja nggak ada bukti. Udah, habisi aja mereka Martin. Gua bakal bayar berapapun yang lu mau kalau lu berhasil menghabisi dia. Sepertinya lu nggak bakal bisa ngelak lagi Indra. Dengarlah ini. Ini peringatan buat lu Rin. Kalau nggak mau Bima kenapa-napa lagi. Maksud lu apa, hah? Maksud gua, kalau lu nggak mau Bima celaka, lu jauhin dia. Jadi emang benar lo yang ngelakuin itu? Yang udah buat Bima masuk ke rumah sakit? Hahaha, siapa lagi? Salahnya sendiri yang udah belagu sama gua. Jadi, jauhin Bima. Kalau enggak, gua bakal benar-benar akan menghabisi dia. Itu bukan gua. Lu pasti merekayasa semua ini. Akuilah perbuatan lu. Ini udah jelas-jelas suara lu yang direkam Arin waktu itu. Sialan Arin. Ternyata dia merekam perkataan gua waktu itu. Martin, cepat lu habisi mereka. Mereka cuma memfitnah gua. Bawalah dia. Anggap semua ini impas. Sudahi perang ini. Kenapa lu melepaskan kami begitu aja? Karena belum saatnya kita untuk berperang. Thanks ya Kona, lu udah mau bantu kita. Oke. Kalau lu butuh bantuan, bilang lagi aja. Siap dah. Ya udah guys, balik yuk. Si Peot mana, Bi? Tuh di sana dia lagi pingsan. Dah, udah ngaku-ngaku Alek, malah bonyok gitu muka lu Peot.